Jadi, di awal tahun 2023 kemarin ada berita yang lumayan menghebohkan. Katanya Indonesia termasuk negara nomor 4 dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia. Jadi nomor 4 dari bawah ya untuk tinggi badan. Mungkin beberapa dari teman-teman akan bilang, pasti karena gen nih. Ya jelas lah, kan orang Asia paling pendek-pendek, udah biasa tahu. Oke. Tapi nyatanya bukan itu. Karena yang paling bawah memang itu ada di Asia Tenggara, ada Indonesia, Kamboja, dan lainnya. Oke, tapi jangan salah, kalau kita ngomongin orang Asia, Korea Selatan malah berhasil menaikkan tinggi rata-rata warga negaranya 10 cm dalam 50 tahun terakhir. Loh, kok bisa? Nyatanya, menurut salah satu ahli gizi dari Universitas Indonesia bilang bahwa asupan protein hewani amat penting untuk mengoptimalkan tinggi badan seseorang, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bukan sekedar protein, tapi protein hewani. Dari penelitian yang lain juga menyebutkan bahwa gen itu bukan hal utama yang menentukan tinggi badan seseorang, tapi kebutuhan atau asupan protein hewani tadi. Nah, intinya adalah di protein hewani, bukan protein nabati ataupun bukan sekedar protein, tapi protein hewani. Kenapa harus protein hewani? Kita balik dulu yuk. Apa sih protein hewani? Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, bukan dari tumbuh-tumbuhan. Struktur protein hewani sendiri beda dengan struktur protein nabati. Karena struktur protein hewani mempunyai struktur asam amino yang lebih kompleks dan lebih lengkap. Sedangkan struktur protein nabati itu asam aminonya kurang lengkap dan sederhana. Kalau protein hewani memiliki ciri khas tertentu, yaitu strukturnya helix dan lembaran beta. Sedangkan protein nabati strukturnya lebih sederhana, yaitu cenderung datar aja. Kalau asalnya dari mana aja? Protein hewani orang Indonesia biasa ambil dari telur, daging ikan, daging ayam, daging sapi, dan juga susu. Mungkin ada juga yang dari madu, tapi lebih banyak dari keempat poin yang tadi. Sekarang cek protein yang lebih banyak yang mana. Dari 100 gram daging lele itu terdapat 16,2 gram protein. Untuk daging ayam, setiap 100 gram mengandung 18,2 gram. Daging sapi terdapat 17,5 gram, dan susu sapi sendiri dalam 100 gram itu hanya memiliki 3,2 gram protein. Jadi, apakah beda atau sama? Untuk secara kualitas mungkin mirip, karena sama-sama protein hewani. Nah, untuk protein nabati agak berbeda lagi. Kualitasnya ditentukan dari mana sih? FAO itu memiliki skor untuk jenis protein, namanya Digestible Indispensable Amino Acid Score atau DIAS, yaitu metode untuk mengukur kualitas protein dalam makanan. Gimana cara mengukurnya? Jadi intinya gini, dalam 100 gram protein yang terkenal untuk skor yang tertinggi dalam DIAS adalah susu, telur, daging sapi, kemudian daging ayam. Sedangkan untuk protein nabati seperti nasi, kacang almond, atau kacang tanah itu punya skor yang jauh lebih rendah. Apa fungsi skor DIAS ini? Misal gini, dalam 100 gram protein, jika protein tersebut berasal dari telur, maka 100 gram protein itu bisa seluruhnya diserap oleh tubuh. Namun, jika 100 gram proteinnya berasal dari kacang tanah, maka ketika dimakan oleh seseorang, dari 100 gram protein kacang tanah itu bisa jadi hanya 30 gram yang terserap oleh tubuh. Disitulah penilaian DIAS terbukti. Jadi, mau makan protein yang mana, itu terserah dari chipper semua. Intinya, itulah kenapa
Dari BKKBN akhir-akhir ini juga mengatakan bahwa untuk menu MPASI lebih baik untuk memakan makanan protein hewani dibandingkan protein nabati ataupun makanan-makanan lainnya. Hal ini karena protein hewani tadi lebih cepat diserap oleh tubuh manusia, baik dewasa ataupun bayi sekalipun. Tapi bukan berarti protein hewani ini tidak ada keburukannya atau tidak ada risikonya, terutama untuk orang dewasa. Protein hewani adanya protein hewani, terutama yang berasal dari daging merah, itu lebih banyak berasosiasi atau berdekatan dengan kolesterol, yaitu lemak jenuh. Oleh karena itu, terlalu banyak mengkonsumsi makanan berprotein tinggi yang bersumber dari daging merah atau daging-dagingan itu beresiko juga untuk terjadinya penyakit kardiovaskular dan stroke. Jadi tidak selamanya kebaikan ada di protein hewani, terutama untuk orang dewasa. Tapi untuk 1000 hari pertama kehidupan, protein hewani ini sangat-sangat penting dan sangat direkomendasikan, apalagi sangat penting untuk pertumbuhan anak. Jadi sudah pahamkah tentang protein hewani? Jangan lupa ikuti terus episode Healthy Lifestyle bersama Kecibir Organik bersama admin Cico. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.